Halo Positif Sukses, kenalin aku Dona dari tim Pusat Lampung Cerdas. Hari ini aku mau sharing bacaan buku aku yang udah aku baca selama 1 bulan ini tentang bisnis online TikTok dan Shopee. Best practice mengembangkan penjualan di TikTok dan Shopee dari nol sampai cuan. Buku ini cocok banget buat kalian yang mau ngembangin bisnis di era digital ini. Buku ini ditulis sama Kak Rohma Jimmy S. Tuh, di buku ini ngejelasin mengapa sih kita harus menjadi seorang pengusaha? Bukannya jadi seorang pengusaha itu dekat banget sama kegagalan. Nah, daripada memulai kegagalan itu, lebih baik kita memilih jadi karyawan biasa yang udah jelas kan digit setiap bulan yang didapat berapa. Pasti banyak banget dari kalian yang mikir hal yang demikian juga. Karena menjadi seorang pebisnis itu harus punya pemikiran yang luas, komitmennya tinggi, dan juga persiapannya matang. Karena itu nggak semua orang bisa jadi seorang pebisnis. Pasti kalian juga pernah dengar kan kata-kata setinggi apapun pangkat yang kalian miliki di sebuah perusahaan, kalian hanyalah seorang karyawan. Tapi sekecil apapun usaha yang kalian punya, kalian adalah bosnya. Nah, jadi apabila kalau kalian mau mulai bisnis di era digital ini, kalian harus sesuaiin juga sama konsumen kita yang ada saat ini. Karena konsumen sekarang itu kan pasti lebih suka sama yang serba berlangganan, kayak video berlangganan, musik berlangganan, kayak gitu. Jadi otomatis penggunaan uang tunai pun semakin lama semakin turun. Karena konsumen lebih memilih suka untuk melakukan pembayaran online seperti melakukan pembayaran debit, kris, dan sebagainya. Nah, di buku bisnis online TikTok dan Shopee ini, jadi ada 4 prinsip yang harus kita lakukan sebelum memulai usaha. Yang pertama itu adalah produk. Yang kedua adalah price. Yang ketiga adalah place atau tempat. Yang keempat adalah promotion gitu. Nah, untuk yang pertama produk. Saat hendak menjual barang di pasar, kita harus tahu dulu produk yang kita jual itu layak di pasaran atau tidak, sesuai dengan permintaan konsumen atau tidak gitu. Dan selain itu juga, selain membuka bisnis, kita juga harus sesuaikan juga dengan minat kita pribadi gimana. Karena kalau misal bisnis kita nggak sesuai dengan minat kita, pasti ngejalaninnya juga setengah-setengah kan. Nah, apabila kamu udah tahu kamu mau ngejual produk apa, hal yang harus dilakukan yang kedua yaitu kamu harus tentuin harga atau price. Pembeli sekarang itu lebih cerdas banget, bisa membandingkan harga satu toko dengan toko lainnya. Nah, jadi apa kita harus jual lebih murah juga biar produk kita laku? Enggak juga. Jadi kita bisa ngejual produk kita itu nggak harus lebih rendah dari yang lain, tapi kita memiliki keunggulan yang nggak ada di toko lain gitu. Bukan berarti kita harus menetapkan harga yang lebih rendah atau sama, tetapi kita bisa menyesuaikan harga dan kualitas produk yang kita punya dengan kelebihan produk yang ada. Tapi apa harus kita kasih harga yang lebih murah juga biar laku? Nggak juga. Bukan berarti kita harus memberikan harga yang lebih rendah atau yang lebih mahal juga, tetapi kita bisa sesuaikan harga itu sesuai dengan produk dan nilai yang kita punya dan gak ada di pesaing lainnya. Nah, banyak banget brand-brand besar saat ini yang menggunakan trik psikologi untuk bisa mempengaruhi konsumen membeli produknya jadi lebih banyak. Nah, gimana sih trik psikologinya? Biasanya brand-brand itu mengelabui konsumen tuh dengan cara mengurangi angka digit di paling terakhir itu satu angka. Seperti harga sepatunya 500.000, biasanya brand-brand tersebut itu bisa tulis di harga 499. Otomatis mereka mikir, oh harga sepatuan ini masih di kisar 400 ribuan gitu. Langkah yang terakhir yaitu melakukan promotion atau promosi. Nah, jadi kalau kita mau buka bisnis di era digital ini, penting banget juga loh promosi itu. Kayak misalnya yang lagi viral penjualannya Cimehong. Nah, Cimehong itu dia seorang pengusaha Chinese menjual produk makanan, masakan rumahan, kue-kue kering, dan makanan kue basah. Nah, kenapa dia laku keras? Padahal sesuai dengan namanya kan, dia Cimehong, pasti mahal semua kan barangnya dan produknya. Nah, jadi di dalam dunia bisnis itu ada yang namanya Veblen Goods. Veblen Goods itu dia merujuk pada permintaan barang yang semakin tinggi karena kenaikan tingkat sosialnya.
pada produk tersebut gitu. Makanya banyak kan orang-orang tuh beli produknya Cimehong karena mereka merasa kayak privilege bisa makan makanannya produk Cimehong gitu. Dan mereka juga kalau review balik produknya Cimehong itu biasanya views video mereka di TikTok tuh juga jadi lebih naik gitu. Nah, Feblen Goods juga tuh bisa jadi contoh lainnya kayak mobil-mobil mewah yang laku di pasaran, jam tangan mewah, tas-tas yang high end itu kan tetap laku aja, yaitu karena bukan laris manis karena produknya bagus, tapi bisa aja dia dibeli karena pengen peningkatan nilai status sosialnya gitu. Maka dari itu bisnis dan teknologi itu harus terhubung jadi satu karena agar tujuannya bisa melaju lebih cepat. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan untuk memulai bisnis di era digital ini? Yang pertama, kita harus memanfaatkan e-commerce. Karena e-commerce itu udah jadi kekuatan utama kita saat ini dan bisa mengubah cara bisnis kita dalam berinteraksi dengan konsumen. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial sekarang itu digunakan sebagai promosi bisnis yang lebih efektif dan lebih menarik. Karena media sosial itu jangkauannya itu tidak terbatas dan bisa melingkupi seluruh dunia istilahnya. Dan media sosial itu udah banyak banget platformnya. Ada contohnya Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, X, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu online education. Nah, banyak banget nih masyarakat sekarang itu membutuhkan pelatihan secara online. Masyarakat sekarang itu lebih terbiasa menggunakan platform digital untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila membutuhkan pelatihan secara online itu maka lebih efisien dan lebih cepat gitu. Selain itu, platform online education juga itu menyediakan beragam sumber daya tambahan tuh lebih lengkap. Biasanya ada video tambahan pembelajaran, ada e-book, ada modul, dan pelatihan-pelatihan soal lainnya gitu. Jadi lebih mudah kan dan lebih lengkap. Nah, yang terakhir adalah online education itu bersifat fleksibilitas. Karena penggunanya bisa aja mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu dan jam. Nah, jadi itu poin-poin yang ada di buku Bisnis Online TikTok dan Shopee. Nah, semoga sharing aku kali ini bermanfaat buat kamu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Positif sukses. Bye-bye.